Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selanjutnya dilanjutkan dengan Bapak Dr. Heru Pramono SHM Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujabi bismillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala. Dipersilakan selanjutnya kepada Bapak Dr. Lukas Prakoso SHM Hum selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah. Selanjutnya mohon bersiap-siap untuk Bapak Dr. Sobandi SHMH selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatu. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sugeng Riono selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah. Untuk selanjutnya Bapak Dr. Lili Prisbawono di SHMH dipersilahkan untuk menyerahkan santunan kepada adik-adik. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dimohon kepada bapak-bapak pemberi santunan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu bersama adik-adik. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah amullah ala taha rasulillah salatullah salamullah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemberi santunan serta adik-adik dan pengurus dari Yayasan Rasulullah dan Yayasan Rumah Yatim. Salatullah, salamullah, ala taha
Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badari ya Allah, salatullah amullah ala ta'a Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Adi Hidayat LCMA beserta rombongan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat LCMA beserta rombongan di Masjid Al-Hikmah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kita cintai ini. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204 dijelaskan, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Oleh karena itu, marilah dengan hikmat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qori kita Ustadz Sulaiman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Diridhoi Allah Ta'ala bi syafa'ah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Sulaiman. Semoga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran serta mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ustadz Sulaiman diucapkan terima kasih. Baik hadirin sekalian, selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Adeng Abdul Kohar SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Sohibul Bait, Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, para hakim tinggi, wabil khusus yang kami hormati, yang kami cintai, Ustadz Adi Hidayat LCMA, dan juga para tamu Allah yang sama-sama hadir di tempat ini, rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, untuk pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang tentu saja latuh syuha, kita tidak mampu menghitungnya, terutama nikmat iman serta Islam. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan kami selaku panitia untuk menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah ini. Yang pertama, dasar penyelenggaraan acara ini adalah surat keputusan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tujuan daripada diselenggarakannya acara ini adalah untuk meningkatkan syiar agama dan juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita.
untuk menjalin silaturahim di antara kita, khususnya keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, umumnya warga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya kegiatan dalam acara ini ada dua yang besar. Yang pertama santunan kepada anak-anak kita dari panti asuhan yatim Rasulullah dari Petojo tadi sudah dilakukan, dan juga Yayasan Yatim Piatu dari Rawasari sebanyak 50 orang. Ustaz. Kegiatan yang kedua yang insya Allah akan kita ikuti bersama, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, Ustadz Adi Hidayat LCMA. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan bersama, terutama kepada pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga Allah melimpahi dan membalas segala upaya kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Dan selanjutnya terakhir kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kita tahu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi SHMH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak grogi Pak Ustadz, baru pertama kali saya berdiri di mimbar masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Direktur Jenderal, Bapak Haji Bambang Wianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih Bapak berkenan hadir pada pagi hari ini. Kemudian kepada Pak Direktur, Bapak Lukas Prakoso, Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Heru, Pak Kepala Biro Humas, Pak Subandi, dan rekan-rekan Bapak Sugeng senior kami, Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Dan juga yang kami banggakan, kami cintai seluruh jemaah Masjid Al-Hikmah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama kita merayakan Maulid Nabi dan juga doa bersama dengan anak-anak yatim yang sudah kami lakukan tadi. Tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia bahwa ikhtiar kita adalah memberikan kita nanti Pak Ustadz mohon berkenan berikan tausiah kepada kami tentang bagaimana kita menghadapi masa-masa cobaan ini. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini kami sedang tertimpa begitu banyak cobaan Pak Ustadz. Untuk itulah kami menyempatkan diri pada hari ini untuk bersama-sama berkumpul mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Kemudian juga kami mohon berkenan nanti Pak Dirjen sedikit saja memberikan kami peningkatan integritas, karena pembinaan ini tidak dilakukan juga di kantor tapi di tempat-tempat ibadah juga diserahkan pembinaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia semua yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan ini. Pak Ustadz juga kami terima kasih Pak Ustadz Adi Hidayat berkenan hadir di tengah kesibukan beliau. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang dilakukan kita semua ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan keselamatan untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI kepada Bapak Haji Bambang Wianto SHMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Al-Ustadz kita Pak Adi Hidayat LCMA yang pada pagi hari ini ya, akan memberikan penguatan ya, iman Islam kita terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pak Direktur, Pak Kepala Biro, Pak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para Ustadz dan alim ulama kita, Bapak Hakim Tinggi kita, Pak Sugeng, ada Pak Panitra dan seluruh hadirin yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini ya, untuk melakukan beberapa kegiatan. Tadi kita sudah saksikan bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Jakarta Pusat ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kebetulan acara ini kita rintis dari Jakarta Selatan. Pak Ketua ini juga dulu wakil di Jakarta Selatan. Untuk kegiatan ini sekalian saya sampaikan ke Pak Ustadz dan hadirin semua, sudah kita kembangkan di seluruh Indonesia. Hari ini saya mendapat laporan bahwa di Bengkulu, ketika bulan kemarin saya berkunjung di Bengkulu, hari ini saya mendapat laporan telah terbentuk 6 kelompok khataman Al-Quran. Jadi hari ini juga langsung kita kirimkan Al-Quran ke sana yang per juz. Mudah-mudahan ini semakin menyebar ya. Di Jakarta Selatan juga ada berapa kelompok Pak Ketua? Jakarta Pusat ada 2 kelompok Pak Ustadz kita. Jadi ada 60 orang pembaca Al-Quran. Kita baca per juz dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu kita akan khatam 2 kelompok dan 30 minggu masing-masing anggota kelompok juga khatam. Maksud tujuan kita adalah agar mengajak rekan-rekan kita yang belum rajin membaca Al-Quran dan baru belajar Al-Quran bisa kita ajak bersama. Nanti ke depan waktunya akan dipendekin. Ada satu hal yang cukup membanggakan bagi kita di Bali. Di Bali dengan jumlah muslim yang ada di pengadilan negeri ada yang cuma 5, 8, terbentuk satu kelompok khataman Al-Quran yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, mungkin sedikit saja ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Peringatan ini adalah untuk mengingat kebesaran dan keagungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini. Di samping itu, dengan kita juga memperingati Hari Maulid Nabi dan menyantuni anak yatim, saya berharap ini merupakan momen bagi kita untuk melunakkan hati kita, menguatkan semangat Islamiah kita kembali. Sehingga dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu tolong selalu berpedoman pada ini. Ya. Kalau kita selalu berpedoman pada aturan-aturan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, insya Allah kita tidak akan terpleset. Iman kita akan kuat, kita tidak mudah tergoda apapun godaan itu. Tidak ada artinya harta yang melimpah apabila kemudian kita juga tidak menikmati dan hancur semua nama baik kita. Sia-sia perjuangan kita yang sudah sekian lama. Bapak Ibu ada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat adalah ikon pengadilan Indonesia. Sehingga orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang pilihan. Dari masjid inilah bisa Bapak kembangkan ke rekan-rekan kita yang lain untuk menguatkan iman dan Islam. Di samping itu, pegangan kita adalah cuma aturan. Ketika aturan itu sudah dikeluarkan, maka peganglah itu. Jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, berarti Bapak Ibu tidak punya payung lagi.
ketika kehujanan maka Bapak Ibu akan basah kuyup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini tolong kegiatan ini hari ini nanti mohon Pak Ustadz kita dibekali bagaimana dengan momen peringatan hari kelahiran Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan momen bagi kita ya untuk melakukan penguatan Islami kita, ya melunakkan hati kita, ya kita lihat tadi anak-anak yatim yang ada di sana, kita santuni bersama, ya itu mengetuk hati kita, melembutkan hati kita kembali, mengingat bahwa mereka adalah sebagian kekasih Allah yang tidak beruntung. Bandingkan dengan kita, alangkah kita sangat beruntungnya. Makanya tolong ke depan, mulai saat ini, mulai detik ini, ayolah kita bersama-sama bangun kebesaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mencontoh, memedomani, mengikuti apa yang Rasulullah telah berikan kepada kita. Mungkin itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya ingin Bapak Ibu tetap bersemangat ya. Apapun musibah yang kita terima saat ini sebagaimana pesan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung ya, ini adalah sebagai obat. Obat bagi kita, pengingat bagi kita. Tidak ada obat yang manis. Tapi semua obat itu pasti pahit. Semakin pahit obat itu, insya Allah kita akan segera sembuh. Setelah sembuh, tolong ya, jangan ambil resiko untuk ke tempat-tempat ataupun apapun yang menyebabkan kita sakit lagi. Hari ini pesan beliau harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini kita bisa di tempat yang mulia ini kita melakukan ibadah dengan tekad keyakinan kita untuk berubah lebih baik lagi, saya harapkan hari esok kita akan lebih baik lagi. Kita harus tetap menatap masa depan dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi untuk keagungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan keagungan pribadi dan keluarga Bapak Ibu sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama bersama guru kita Ustaz Adi Hidayat LCMA, yang insya Allah akan dilangsungkan hingga pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk 3 penanya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Pertama saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak menunjukkan satu kemuliaan tertentu. Boleh jadi Bapak Ibu lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Azizil Hakim, Al-Alimil Hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidil Mursalin, An-Nabiyil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd.
فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكماء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan, kami hormati Pak Dirjen, Pak Bambang, seluruh keluarga besar, pejabat peradilan negara ini yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan khususnya Sohibul Bait dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Adik-adikku dari anak-anak yatama, izinkan kami mengawali jumpa kita di tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijrah ini bertepatan dengan 6 Oktober 2022 Masehi di masjid penuh hikmah dan berkah ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tanpa kecuali khususnya korps peradilan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan serta kemampuan untuk menunaikan tugas dan melewati tantangan-tantangan serta ujian dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendapat informasi yang terus dikuatkan bahkan dalam sambutan bahwa acara ini dimulai dengan perhatian dan santunan terhadap anak-anak yatim. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu karena tidak mudah untuk melakukan kegiatan itu yang memang tidak semua hamba Allah bisa melakukan hal yang istimewa itu. Saya sebut istimewa karena perhatian terhadap anak yatim mendapatkan tempat yang luar biasa. Baik dari Al-Quran pun demikian dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyantuni, memperhatikan anak yatim itu bisa menghadirkan seketika kelembutan dan sifat-sifat kasih sayang yang mungkin sebelumnya terpendam. Karena itu Bapak melihat anak yatim saja itu kelembutan dan sifat kasih bisa langsung muncul. Apalagi dengan membelai, memberikan perhatian. 2, memberi perhatian terhadap anak yatim itu bisa berdampak hadirnya kemudahan yang Allah bisa datangkan di balik kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami saat beraktivitas. Karena itu di dalam Quran skema infak yang diberikan kepada 5 golongan pokok itu urutan ketiganya anak yatim, Pak. Ada di surah Al-Baqarah, surah yang kedua di ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Yas'alunaka madza yunfiqun? Jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berinfak kepada siapa mesti diberikan? Maka kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan, viralkan, jika ingin berbagi, berikan yang terbaik, maka salurkan kepada 5 golongan. 1 lil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu tidak dizakati, tapi diinfaki. Dan itu posisi nomor 1. Bahkan nanti di ayat-ayat lain, Bapak pun kalau sudah sukses sekarang, itu nanti ada pesan kuat Bu, di Quran surah ke-46, di ayat yang ke-15, Al-Ahqaf ayat 15. Jika Anda sudah sukses berkarir, kata Allah, mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, hal yang pertama harus dibagi kebahagiaan itu kepada orang tua dulu. Jangan-jangan kata Al-Quran isyaratnya, ikhtiarmu itu kecil, mungkin hanya 30%. Ibu yang dulu menangis, memohon kepada Allah dalam sholatnya supaya anaknya berhasil. Ayah yang dulu mencangkul, berkeringat, peluh, itu mungkin sahamnya yang lebih tinggi. Karena itu falamma balagha arba'ina sanatan, kalau sudah ada kematangan dan kenyamanan didapatkan, maka sekalipun itu diraih dengan ketidakadaan orang tua, tetap berikan bakti terbaikmu. Itu nomor 1. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat ini dibagi 2. Bisa kerabat zawil arham, ada adik, ada kakak, ada paman, ada saudara. Bisa juga yang kedua, jaril junubi, teman-teman, kolega.
Jangan sampai, mohon maaf, sekarang mungkin ada hakim yang sukses, tapi di sisi lain ada teman-teman hakim yang sedang butuh perhatian. Ada keluarganya yang mungkin pernah ditinggalkan. Ada anak-anak yang dalam keadaan yatim. Itu posisi nomor 2. Yang ketiga baru waliyatama, anak-anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang yang berada di garis bawah kesejahteraan. Kemudian yang kelima ibnus sabil, yang tengah mengalami kesulitan dalam beraktivitas di perjalanan. Jadi tingginya perhatian Al-Quran ketika diriset, ternyata salah satunya berdampak kepada pemerhati itu yang bisa melahirkan kemudahan saat mengalami situasi-situasi yang sulit tertentu. Puncaknya kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Jika ada yang konsisten melakukan itu, perhatian terhadap anak yatim sampai dia wafat, aku garansi kata Nabi, dia akan dekat denganku seperti 2 jari ini di akhirat. Lalu Nabi menunjukkan jari telunjuk beliau dan jari tengahnya. Semoga semua kita tanpa kecuali dengan apa yang telah diawali di acara hari ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak cukup dengan amin, konsisten dulu itu. Ya. Dan konsisten itu tidak mudah Pak, karena butuh 9 tingkatan Bu. Ya. Ada konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten itu ya. Baik. Tema kita hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum berangkat, saya ini spesialisasinya bahasa Pak. Bahkan disertasi saya sekarang itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Analisis tafsir Ibnu Ashur 30 jilid, 30 juz menganalisis bahasa Al-Quran. Saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2007. Saya lihat apa itu memperingati. Selain kita selalu maknai umumnya dengan kata merayakan, ternyata kata dasarnya kan ingat ya Pak ya, Bu. Ingat itu disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia menampilkan dalam pikiran sehingga tidak lupa. Sedangkan dalam fikih lughah, ingat itu lebih kepada menghimpun informasi di dalam pikiran sehingga dengan kumpulan informasi yang telah tertanam itu membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku. Kalau para hakim dari informasi itu maka dijadikan kemudian satu acuan untuk memberikan putusan dan mengadili. Ya, tugasnya kan itu Pak ya. Kalau tidak salah itu di pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Ya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili kan? Ya, asasnya kan 3 ya, sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kurang lebih itu ya. Saya hafal itu. Saya ini cinta Pak Ibu dengan negara ini. Negara ini sangat saya cintai. Bahkan sebelum saya pulang, orang India itu sempat tahan saya. Kenapa kamu ke Indonesia? Ke India saja. Saya bilang sudah tiba saatnya saya untuk berbakti kepada negeri. Dan sebelum pulang itu saya pelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar semampu yang bisa saya dapatkan. Baik, kalau kita sambungkan memperingati Maulid, apa yang harus diingat? Informasi penting apa yang ada dalam Maulid sehingga kita bisa tanamkan dalam benak kita dan membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan profesi yang kita jalani dalam berkehidupan. Maka kita akan mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 dulu untuk merasakan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW sehingga kita menghadirkan momentum Maulid pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Maulid itu singkatnya kelahiran. Kelahiran Rasulullah ini menjadi mulia dan teristimewa bila dibandingkan dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Karena satu-satunya nabi yang disebutkan, didoakan dan diviralkan oleh semua nabi yang pernah bertugas di bumi sebelum kelahirannya hanya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu bayangkan 29 generasi sebelum kelahirannya dan satu generasi itu bisa ratusan ribuan tahun.
Nabi Muhammad SAW sudah didoakan oleh 2 orang nabi di tempat yang paling suci, dalam keadaan yang paling mulia, dan 2 nabi yang paling berpengaruh sampai kehidupan akhir zaman, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Saat keduanya diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah yang pernah hancur terkena banjir di era Nabi Nuh alaihi salam, lalu setelah selesai keduanya berdoa persis di tempat yang sekarang kita kenal dengan Maqam Ibrahim itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang belum berangkat umrah atau haji bisa ada kesempatan untuk berangkat ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung deh ya dari sekarang. Kapan hari hutnya peradilan itu kapan, Pak? Oh, berarti saya nunggu tahun depan ya. Baik. Karena ya TNI alhamdulillah hut sekarang kami beri hadiah 25 umrah berangkat ya. Mungkin insya Allah nanti tahun depan begitu dekat-dekat dikabari Pak ya. Baik, baik. Dikabari aja gitu. Ini Ka'bah Pak, ilustrasinya. Ya, saya gambarkan untuk mudah memahami ya. Ini Ka'bah. Jadi kalau kita masuk dari Grand Zamzam di sini kurang lebih yang ada jam besar itu, ini Hotel Sofwa, yang ini ada Jabal Qubais. Nah, di sini ada Istana Raja. Kemudian dari sini masuk ke area nanti ke rumah Nabi ke sini. Dari sini ada pos security, kemudian CCTV menghadap ke sini warna putih. Ini sampai sini ada 35 kipas angin. Sampai di sini bab 26 gate Nabi, gate 27 ini babus salam. Nah, sunnahnya masuk lewat sini sebetulnya sehingga ketemu langsung dengan Hajar Aswad. Kalau di sini Hajar Aswad, di sini kita mulai untuk tawaf, ke sini sedikit, jarak kurang lebih 5-7 meter, di sini ada Maqam Ibrahim. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nanti kisah itu diviralkan di Quran surah kedua di ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang kemudian di beberapa masa mengalami renovasi seperti sekarang kita dapati, maka kembali ke era tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa di sini. Jadi kisah viralnya beliau sedang membangun, datanglah anaknya Nabi Ismail ingin membantu. Nanti pesan lain nih Pak, ada pesan moral ketika masuk Idul Adha, bagaimana seorang ayah sesibuk apapun masih punya perhatian terhadap keluarga, khususnya anaknya, sehingga anak merasakan beban kerja orang tuanya. Sehingga di saat orang tua merasakan sulit pun anak berinisiatif untuk membantu. Coba sekarang Bapak punya pekerjaan besar, ada nggak inisiatif anak sekedar untuk mendoakan, bertanya, membantu? Kalau ada perhatian yang kurang dari anak, jangan langsung disalahkan dulu. Boleh jadi karena orang tuanya yang sibuk sehingga tidak bisa memberikan perhatian maksimal dan tidak ada perhatian dari anak kepada kedua orang tua. Umumnya anak kalau tawuran itu bukan nakal, boleh jadi ingin mencari perhatian di luar yang tidak didapatkan di dalam rumahnya. Maka bawa batu-batu kecil, dalam bahasa Arab batu itu disebut dengan hijr, ya. Hajar asalnya, ya, hajar. Kalau disusun-susun menjadi satu ruangan disebut dengan hijr. Kalau sudah jadi ruangannya disebut dengan hujrah. Maka datang anak itu dari sisi yang sini membawa batu-batu, dia bantu untuk menyusun, maka area sini sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Ya? Maka berdoalah kemudian kepada Allah dan doanya diviralkan di Al-Quran surah kedua di ayat 129. Di antara doanya, perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Perhatikan ujungnya, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti diutus seorang rasul teristimewa yang lahirnya dekat tempat istimewa ini. Karena rasulnya istimewa, ya Allah tetapkan kelahirannya dekat tempat yang paling istimewa di bumi, yaitu dekat Ka'bah. Tidak ada satupun seorang rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina. Hijrahnya
ke area dekat Ka'bah. Wafatnya dekat situ. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir dekat area Ka'bah. Lahirnya di sekitar sini Pak, kurang lebih. Ini ada bangunan warna krem di sini, dituliskan Al-Maktabah Al-Qadimah. Di sini area tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya pernah foto langsung dengan kakak itu saat matahari terbit, pas di atas bukit di atas sini, cahayanya itu langsung tegak lurus Pak, lurus dari sini ke arah Babus Salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Itu yang paling menarik ya. Nah, ini bukan ilmu otak-atik ya, tapi langsung dilihat gitu, ini sesuatu yang sangat menarik. Ada isyarat apa di dalamnya ya, sehingga petunjuk dari situ mengarah langsung ke arah Hajar Al-Aswad. Singkatnya, mereka berdua mendoakan lahirnya seorang Rasul termulia, teristimewa. Saking istimewanya minta hanya lahirnya dekat tempat teristimewa, yaitu dekat area Ka'bah. Dan membawa 4 misi utama. 1, mendapatkan kurikulum hidup dari Allah yang digunakan untuk membimbing semua umatnya sampai kehidupan berakhir. Disebut kurikulumnya dengan nama ayat. Yatsdu alaihim ayatika, ayat. 1, nanti ada kaitan dengan materi kita. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, menjelaskan ayat ini lewat tuntunan praktis berkehidupan. Nanti yang kelak disebut dengan sunnah namanya. 2, ketiga, menjelaskan faedah, manfaat, serta esensi di balik semua ajaran ini yang disebut dengan hikmah namanya. Wah, yang menjadi nama masjid ini ya. Kemudian yang keempat, wa yuzakkihim, dan menuntun umatnya untuk mendapatkan bimbingan etik dan moral. 4. Innaka antal azizul hakim, sungguh hanya engkaulah ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di situ saya akan turunkan kata al-hakim yang sekarang melekat pada status Bapak Ibu pada umumnya. Doa ini dikabulkan setelah 29 generasi. Yang setiap generasi bisa berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail itu 29 generasi. Ke Nabi Ibrahim 30 generasi. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam. Coba diulang. Baik ya. Saya mau katakan itu 29 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Dan tidak ada satu pun seorang nabi yang lahir didoakan oleh nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihi salam, Yesus, Mesias, itu 600 tahun jaraknya sebelum Nabi Muhammad SAW. 600 tahun. Sebelum beliau, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, di era Nabi Isa alaihissalam, beliau sudah berpesan kepada umatnya. Apa pesannya? Diabadikan di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Al-Quran, Nabi Isa menyampaikan pesan dan memberi kabar gembira. Jadi Nabi Isa saja itu gembira dengan akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul tidak gembira dengan kelahirannya? Lalu diviralkan oleh beliau dan memberikan pesan gembira kepada umat beliau, akan datang setelah aku ini Rasul penutup yang diantara nama istimewanya dikenal dengan nama Ahmad. Di antara nama istimewanya ada 5 nama yang melekat pada Rasulullah SAW. Yang paling viral itu 2, Muhammad dan Ahmad. Baik, ibu dan bapak, sejenak saja ya untuk mengambil logika kita sedikit.
Kalau kita ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain atas kelahiran seseorang, biasanya diberikan kabar gembira sebelum lahir, setelah lahir. Setelah lahir kan? Assalamualaikum. Aduh Pak Bambang, alhamdulillah nih saya diberikan anugerah anak. Wah, sudah lahir? Belum, baru hamil. Ya kan? Lahir dulu baru kasih kabar gembira kan? Nabi Muhammad karena istimewa beda. Sebelum lahir sudah diberikan kabar gembira. Nah, biasanya jika ada yang seperti ini dimuliakan sebelum kedatangannya, istimewa tempat kelahirannya, istimewa nama yang diberikan kepadanya, maka ini memberikan kesan bahwa ada misi istimewa yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga saking istimewanya tidak dititipkan kecuali pada orang yang istimewa, lahir di tempat yang istimewa, diviralkan oleh orang-orang yang istimewa, dan diberikan kepada umat yang istimewa. Sekarang tema besarnya, apa di antara informasi yang dibawa oleh Nabi dituntunkan kepada kita, yang diantaranya boleh jadi atau petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan sesuai dengan keadaan kita saat ini. Itu yang coba kita turunkan sehingga materinya lebih berkesesuaian dengan apa yang kita butuhkan. Itu mukaddimahnya. Sekarang kita mulai materinya. Saya tinggal 15 menit lagi itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, pertama, informasi yang dibawa oleh Nabi langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sepakati sebagai pencipta kita semua, Tuhan kita semua, yang semua informasinya untuk membedakan dengan informasi yang dibawa oleh manusia disebut dengan ayat. Jadi semua yang bersumber dari Allah disebut dengan apa? Ayat. Ayat ini itu bukan sekedar bacaan, tapi akumulasi keseluruhan ayat itu disiapkan oleh Allah sebagai pedoman berkehidupan. Jadi itu kurikulum hidup kita ada di situ. Kurikulum hidup ini sejak manusia pertama diturunkan yaitu Adam alaihissalam, itu Allah sudah menurunkan ayat. Kumpulan ayatnya menjadi kurikulum hidup, namanya oleh Al-Quran disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Saya teruskan dan saya tuliskan hudan seperti ini. Hudan ini secara singkat dimaknai oleh para ulama dengan kurikulum hidup atau pedoman berkehidupan, pedoman hidup. Jadi sejak Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam itu, Allah sudah sertakan ini pedoman hidupnya. Supaya kamu hidupnya nyaman, tenang, tentram, apapun yang kamu kerjakan dalam menyukseskan misi di muka bumi itu. Itu diviralkan di Quran surah kedua di ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam, Hawa, sekarang tugasmu dimulai. Turun ke bumi, membawa risalah dan misi suci, bersamaan dengan turunnya engkau ini ada pedoman berkehidupannya. Ini kurikulum hidupnya. Engkau ingin kerjakan apapun, ikuti petunjuknya. Sepanjang ini diikuti, maka kata Allah, perhatikan jaminannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku jamin semua profesi apapun yang dikerjakan selama berkehidupan di bumi akan selalu lekat dengan ketenangan. Fala khauf, cenderung tenang. Wala hum yahzanun, dan apapun yang dikerjakan selalu lekat dengan kesenangan. Jauh dari kesedihan. Jadi asal desain kehidupan kita Pak, Ibu, mau ngerjakan apapun sebetulnya dasar pokok kehidupan ini selalu menyenangkan dan menenangkan. Mau jadi apapun. Jadi kalau ada kehidupan di rumah tangga, di pekerjaan, tantangan itu wajar. Cobaan itu mutlak, karena yang tidak diuji itu menunjukkan tidak ada kualitas dalam berkehidupan. Anak sekolah aja kalau mau lulus diuji. Kalau mau menambah pengetahuan diuji. Menambah kualitas diuji. Tapi untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani ujian, kata Allah, ikuti petunjuk berkehidupan ini, maka disebut dengan nama hudan. Setiap berganti generasi, ini yang paling menarik, hudannya tetap diturunkan, tapi desainnya disesuaikan dengan karakter generasi di tempat Rasul itu bertugas. Contoh, maaf saya cepat.
Nabi Musa itu punya kitab namanya apa? Masih ingat? Taurat ya? Taurat. Kitabnya Nabi Musa namanya Taurat. Fungsinya hudan. Namanya Taurat, tapi fungsi Taurat itu apa? Hudan. Pedoman berkehidupan di umat saat itu. Nabi Isa kitabnya apa? Injil kan? Injil namanya, tapi fungsinya adalah hudan. Jadi umat Nabi Isa kalau ingin tenang, ingin bahagia, ingin nyaman, ingin sukses, ikuti Injil di eranya. Baik, lompat cepat. Nabi Muhammad SAW ketika diberikan oleh Allah hudan, apa nama kitabnya? Al-Quran. Perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Quran surah 2 ayat 185 dinamakan dengan Al-Quran. Apa fungsinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Jadi Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata bukan sekedar bacaan. Di dalamnya ada kurikulum kehidupan kita. Di dalamnya ada pedoman berkehidupan. Profesi apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah keluar dari petunjuk itu, karena memang yang menyampaikannya adalah pencipta kita semua. Bukankah, semua isi Quran disebut dengan ayat? Coba cek lagi. Al-Fatihah 7 ayat kan? Al-Baqarah 286 ayat. Yang paling favorit yang kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kita sebut dengan ayat kan? Balik ke ayat tadi, yatsdu alaihim ayat 3. Jadi di dalam Quran ada petunjuk berkehidupan, ada ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah, ajarkan ini pada umatmu. Apapun profesi, kalau diikuti ayat-ayat itu sebagai pedoman berkehidupan, maka Allah jamin kehidupan yang dilangsungkan, profesi yang dijalani akan senantiasa lebih dekat kepada ketenangan dan kesenangan. Sekarang pertanyaannya, jika sekarang pada umumnya profesi yang ada saat ini sebagai hakim, ayat-ayat apa saja yang menuntun para hakim untuk beraktivitas yang dengan ini menjadi acuan dalam menjalani profesi dan aktivitas yang dilakukan? Ini yang coba kita ingin turunkan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik ketika Al-Quran menurunkan kata hakim atau diksi hakim di dalam 6.236 ayat itu. Kata hakim asalnya berasal dari kata al-hukmu, ha, kaf, dan mim. Dari sini muncul kata hikmah. Dari hikmah muncul kata hakam. Orang yang melekat padanya sifat hikmah, hakam, sehingga bisa memberikan pandangan hukum disebut dengan hakim namanya. Baik, saya pelan-pelan dulu ya. Di dalam Quran, kata hakim itu di ayat Quran tidak pernah berdiri sendiri. Dia dipasangkan dengan 5 lafaz lainnya dan tersusun secara sistematis dengan presisi yang sangat tinggi. Kita turunkan 1. Disebutkan dalam Al-Quran tersusun dengan kata Al-Azizul Hakim. Ada kata aziznya. Disebutkan sebanyak 25 kali. 2. Kemudian disebutkan dengan kata alim, Al-Alim, kemudian Al-Hakim. Setidaknya disebutkan 23 kali. 3. Disebutkan dengan al-wasi, wasi'un hakim atau wasi'an hakim. Disebutkan hanya sekali. 4. Disebutkan dengan kata tawwab, tawwabun hakim. Sekali disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kelima, ini yang paling menarik, disebutkan dengan kata khabir, khabiran hakim. Al-khabirul hakim. Khabir al-hakim. Sekali disebutkan dalam Al-Quran di surah yang ke-6 di ayat ke-18. Bapak Ibu sekalian, mohon izin fokus dan sedikit barangkali kami minta tambahan 5 menit durasi untuk menguraikan ini semua dengan cepat. Oh boleh 1 jam Pak ya.
Sampai asar silakan, saya pulang setelah itu. Baik, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, saya ingin ke sini sebentar. Yang pertama, Al-Aziz, apa itu Aziz? Aziz itu dari kata izzah. Verbnya, akar katanya azza. Azza dan menjadi kata izzah. Izzah itu agung di antara maknanya. Tinggi, kuasa. Kata kerjanya, verbnya dari kata azza. Karena itu kita katakan Allah azza wa jalla. Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang punya kuasa. Kata hakim bila dilekatkan kemudian dengan sifat izzah, lalu kata izzah itu melekat kepada objek tertentu, termasuk kepada makhluk, maka berubah namanya dari kata izzah menjadi aziz. Aziz. Seakan memberi kesan bahwa orang-orang yang kelak kemudian memiliki sifat hikmah yang melekat kepada dirinya sehingga menjadi hakim, tidak akan terlepas dari kata izzah ini. Seorang hakim ketika menjadi seorang hakim, maka akan berpotensi satu, memiliki keagungan tersendiri, memiliki ketinggian tersendiri, dan memiliki kekuasaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh profesi selainnya. Tapi ini nggak berdiri sendiri, Pak. Karena pada asalnya kata aziz ini melekatnya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Karena itulah seringkali profesi hakim disebut dengan wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Tapi itu tidak menyendiri. Kapan dia menjadi wakil Tuhan? Ketika kalimat aziz ini melekat dengan kata hakim. Al-Azizul Hakim. Dan disebutkan sebanyak 25 kali. Jadi di tangan Bapak ini ada kekuasaan. Di tangan Ibu itu ada putusan. Di tangan Bapak dan Ibu ada keagungan. Makanya kan tingkatannya hakim tinggi, hakim agung. Ya kan? Punya kemudian kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan sebagainya. Tapi semua apa yang ditetapkan itu tidak akan pernah lekat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang dikerjakan, ketinggian itu akan terasa, kekuasaan itu, keagungan itu akan didapatkan dengan sempurna, seakan-akan Allah memberikan kesan ketika Anda tidak berlepas dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena pertama kali kata Al-Azizul Hakim dilekatkan dalam Al-Quran, yaitu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah kedua ayat 129 ini. Apa substansinya? Ya Allah, jadikan nanti seorang Rasul yang membawa tuntunan untuk mendekatkan hambamu kepadamu lewat ayat itu. Dan kalimat di akhirnya ditutup dengan kalimat innaka antal azizul hakim. Jadi kalau kekuasaan, ketinggian, keagungan ini ingin mendapatkan berkah dari Allah, maka kata Al-Azizul Hakim seakan memberi kesan bangun kedekatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ini. Sehingga kita tarik pada makna kekuatan spiritual. Kapan Bapak bisa tenang dan senang dalam memutuskan? Bagaimana mendapatkan kemudahan dalam memeriksa perkara dan sebagainya? Maka hal pertama kata Al-Quran yang diberikan pesan moralnya adalah dekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Itu pesan moral pertamanya. Sebab kalau tidak dilakukan, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya kira Pak Bambang ini doa wajib, yang dua ayat wajib bagi para hakim nih Pak. Ya, khususnya yang muslim untuk selalu minta kepada Allah dengan dua ayat ini. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 khususnya sampai dengan ayat ke-27. Di situ Allah mengatakan, wa tu'izzu man tasha, aku akan angkat siapapun dengan izzah yang aku kehendaki. Tapi bila menyalahi ketentuanku, wa tudhillu man tasha, aku akan tunjukkan kerendahan sampai serendah-rendahnya yang membuat dia mau kembali kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian, satu hal yang ingin saya tekankan adalah dalam profesi yang Allah titipkan kepada kita, perhatikan doa Nabi SAW. Dan nanti ada anak Universitas Alauddin Pak di Makassar. Saya cek itu punya tesis yang dibuat tahun 2012. Hadis-hadis tentang etika hakim. Itu bagus sekali Pak.
Beliau mengeluarkan tuntunan-tuntunan Nabi yang menjadi tafsir dari ayat-ayat tentang hakim. Jadi ayat Qur'annya apa, hadisnya apa. Dan menariknya, itu Nabi langsung menunjukkan, ini loh, sikap-sikap yang harus dibangun kalau sedang menjalankan profesi hakim, sehingga tetap berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mahal sekali. Kadang-kadang Pak, mengadili perkara kalau di zaman Nabi dulu, dan saya lihat ke zaman sahabat, zaman tabi'in, kadang tidak ada yang tidak mampu kita tangkap secara kasat mata. Tiba-tiba kita dapat informasi dari mimpi, tiba-tiba ada petunjuk lewat orang datang, tiba-tiba ada tambahan sesuatu yang sebelumnya kita tidak sadari. Bagaimana itu bisa hadir? Kecuali kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Innaka antal azizul hakim, kata para pakar tafsir, akan menjadi bijak dan berkeadilan ketika semua profesi yang dibangun itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu. Amalannya apa? Baik, amalannya apa? Yang paling pokok salat, Pak, Ibu. Yang paling pokok apa? Salat. Saya langsung ke teknis saja dengan cepat. Ada 40 rakaat. Saya ulang ya. Ada 40 rakaat. Yang bila ini kita konsisten secara bertahap kita lakukan, itu ada jaminan langsung. Ya, jaminan langsung baik isyarat dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW akan memudahkan, meringankan dan menyamankan semua aktivitas yang kita kerjakan di bumi. 40 ini satu. Salat fardu berjumlah 17 rakaat. Kita hitung ya. Subuh berapa? 2 ya. Zuhur 4, 6. Kemudian asar 4, 10. Maghrib 3, 13. Isya 4, 17 ya. 2, tahajud 11 rakaat. Yang standar. 17 tambah 11 berapa? 28 ya. Kemudian yang ketiga, salat rawatib. 12 rakaat yang mengiringi salat fardu. Ada di At-Tirmidzi dari Ummu Habibah. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 tambah 2, 6. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. 12 tambah 28, 40. Dan nanti ada rahasia 40. Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu di Tursina 40 malam. Ya, kematangan seseorang dalam berpikir, emosional, spiritual, intelektual 40 tahun. Salat 40 ini, 40 rakaat. Kalau kita konsisten, bertahap mengerjakan, tahajud jangan banyak-banyak dulu, Pak. Ya, boleh yang dibaca kita memulai misalnya kalau belum biasa 3 rakaat dulu, nggak apa-apa. Rakaat pertama Qul Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Rakaat kedua An-Nas, rakaat ketiga witir Qul Huwallah, boleh. Nanti kalau sudah bosan tambah lagi Ad-Duha sampai 11 rakaat, konsisten kita dan silahkan lihat perbedaannya. Salat, kenapa disebut salat? Dari kata silah, sesuatu yang tersambung kuat. Jadi ketika seseorang konsisten menunaikan salat, salatnya benar, maka kata Allah Quran 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau salat seseorang benar dilakukan, maka pasca salat dia akan tersambung dengan Allah dalam semua aktivitasnya. Mau berjalan berdiri, mau duduk, bahkan berbaringnya. Jadi kalau dalam bahasa kita, orang-orang kalau sudah nyambung dengan Allah, mengerjakan apapun pasti akan terjaga. Ini yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar, pasti jadi baik kata Quran. Maaf, fahsya itu keburukan yang bersumber dari nafsu faraj. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ini yang banyak sekarang. Korupsi, kolusi, nyogok, ya kan? Perampokan, pembunuhan, itu mungkar. Orang sholat, kalau terkoneksi benar dengan Allah, kata Allah mustahil maksiat. Nggak akan dikerjakan perbuatan itu semua. Jadi kalau kita terapkan Al-Azizul Hakim, punya konektivitas dengan Allah, dalam memutuskan perkara apapun, itu tidak akan pernah kita terbawa pada perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar yang mungkin datang. Perhatikan hadis Nabi ini. Kata Nabi, hati-hati, profesi hakim rentan dengan sogokan dan suap menyuap. 2, kata Nabi, jauhi orang-orang yang sedang berperkara. Kalau sedang menangani perkara, maka jangan pernah melakukan pertemuan-pertemuan atau mendekati yang sedang ditangani perkaranya. Itu hadis, Pak. 3, jangan pernah memutuskan perkara saat Anda dalam keadaan marah.
sehingga tidak menghasilkan putusan yang berkeadilan dan menenangkan. Itu hadis. Baru 3 hadis yang saya sampaikan. Nyata kan dialami sekarang? Dimanapun itu berada. Kalau kita berada dalam konteks ini, ya, frame ini, maka jaminan yang diberikan pertama oleh Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. 1. Penjagaan spiritual yang menghasilkan nilai-nilai moral. Yang terakhir, saya cepat karena kita masuk pada sesi untuk diskusi. Al-alimul hakim. Sepanjang menjadi hakim, al-alim, tambah pengetahuan, tambah wawasan. Ya, ini pesan Al-Quran. Tambahkan pengetahuan, tambahkan wawasan, tingkatkan terus informasi, karena kebijaksanaan yang muncul dari kata hikmah dan menjadi sifat hakim hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 2, ilmu. 3, wasi'an hakima. Luas berkeadilan, memandang siapapun dengan pandangan yang sama. Perhatikan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya menafsirkan ini. Adili siapapun, ya, kata Umar, dengan kacamata yang sama tanpa membedakan siapapun. Jangan sampai yang kaya kehilangan kehormatannya, jangan sampai yang miskin kehilangan harapannya. Wasi' yang diartikan di sini bukan sekedar luas, tapi memberikan pesan bahwa sifat bijak al-hakim itu hanya akan bisa diperoleh ketika memosisikan semua yang ditangani dalam konsep yang sama. 3, tawwab, agak cepat. Dari kata taubah. Taubat itu asalnya, itu kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita membimbing sesuatu untuk kembali kepada jalan yang benar, maka pembimbingnya disebut dengan tawwab. Allah punya sifat namanya tawwab. Innaka anta tawwabur rahim. Karena setiap keputusan dan hidayah yang Allah berikan membimbing semua hamba ke jalan yang benar. Menarik ya, kata hakim disandingkan dengan kata tawwab sekali dalam Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa semua putusan yang diberikan itu diupayakan untuk mengembalikan orang yang bermasalah itu ke jalan yang benar. Dan hebatnya dalam Islam, Pak, Ibu, itu seburuk-buruknya manusia yang pernah disebutkan di Quran, gak pernah disebutkan nama aslinya. Ibu kenal Fir'aun, Bu? Kenal di mana? Kenal Fir'aun. Ya, Fir'aun itu Fir'aunnya gak pernah, Pak, diungkap nama aslinya. Gak pernah disebut namanya. Abu Lahab itu kan paman Nabi, tapi gak pernah disebut namanya. Karena yang bermasalah itu kata Quran bukan namanya, tapi perilakunya. Jadi kalau ada orang salah pun jangan dihujat orangnya, tapi diperbaiki perilakunya. Kenapa disebutkan Fir'aun? Fir'aun itu dari kata faraoh yang memiliki jabatan. Jabatan itu rentan sekali terjadi penyalahgunaan. Maka ditatalah itu semua jangan sampai keluar dari norma-norma. Kalau salah perbaiki, jangan dihujat orangnya. Itulah Quran. Sekarang itu hilang. Ya, sekarang mulai terkikis. Nah, inilah tawwab. Yang terakhir khabir, teliti dan bertambah pengalaman. Saya tutup, khabirul hakim, teliti dan bertambah pengalaman. Ini 5 bagian Bapak Ibu sekalian yang secara singkat sekali karena waktunya terbatas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua, khususnya profesi yang Bapak Ibu emban sampai dengan saat ini. Saya ingin mengakhiri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa tadi Bapak katakan kita diuji. Ujian itu bisa beragam. Ujian itu bisa beragam. Maka bagaimana cara mengatasinya? Saya agak cepat sekali, 1 menit saja saya ingin sampaikan. 1. Quran surah kedua ayat 286. 2. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya 3. Quran surah ketiga ayat 142. 4. Quran surah ke-94. 1 surah. Ini apa ya? Detilnya yang terakhir 5. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Oke. Saya akhiri dengan cepat sekali saya ingin katakan, jika ada siapapun yang tengah diuji dalam berkehidupan, maka yang pertama Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba
di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang atau bahkan satu lembaga mendapatkan ujian kecuali kalau dinilai mampu menghadapi. Tanamkan pada keyakinan. Ya, tanamkan pada keyakinan kita mampu. Korps peradilan mampu. Ya. Setiap ada ujian, masalah apapun, tanamkan pada jiwa kita, ini bisa diatasi. Gak mungkin Allah memilih kita, menitipkan ujian ini kecuali mampu menghadapinya. 1. 2, saya cepat, Quran surah kedua ayat 2:14. Ini yang paling dahsyat dan ini ayat yang terkait dengan tadi Pak Dirjen dalam. Perhatikan baik-baik. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa engkau duga ingin mendapatkan kehormatan, kesuksesan, kehebatan, kebanggaan sampai puncaknya surga sebelum engkau mendapatkan ujian-ujian sebelum orang-orang dulu diuji. Ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa ujian itu jika Allah turunkan bukan ingin memberikan beban pada seorang hamba, tapi ternyata di balik hikmahnya ingin mengangkat derajat hamba itu lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau sekarang lembaga peradilan diuji bukan cuma Bapak saja, lembaga lain pun ada ujiannya. Kami pun para ustadz ada ujiannya. Dan ternyata ujian itu disiapkan oleh Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi untuk menata supaya apa yang kita alami saat ini bisa lebih baik dan lebih terhormat di masa yang akan datang. Perhatikan kalimatnya, masat humul ba'sa. Kalau kecil akan diuji dengan yang kecil. Orang Arab bilang la ba'sa, lewat. Orang kita bilang labas. Waddarra, mulai secara fisik. Ketiga, wazul zilu, menggoncang kepada hati. Jadi gempa, magnitud. Kenapa sih mesti kami? Kenapa terjadi begini? Hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah, sampai orang-orang mengatakan pada saat itu, kapan pertolongan Allah tiba? Ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, hei yakini, jika ujiannya besar sampai menggoncang keadaan jiwa, itu tandanya Allah ingin mengangkat hamba itu lebih besar dan lebih dahsyat dibanding sebelumnya dengan apa yang dia dapatkan. 3, cepat, Quran surah ketiga ayat 142. Ya Allah, bagaimana cara melewatinya? Maka disebutkan, naik ayatnya Pak. Al-Baqarah 214 di bawah sebelah kanan, Ali Imran 142 naik ke atas sebelah kiri. Dan 2-nya pindah ke belakang. Ini bukan ilmu otak-atik. 214 jadi pindah 2 ke belakang, 142. Kesulitannya dipindahkan ke belakang, solusi muncul di depan. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian duga akan cepat mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kehebatan, kebahagiaan dan apapun yang kalian ingin raih sebelum Allah mengetahui, melihat langsung. 1, jahadu, kesungguhan, keseriusan kita dalam mengatasi semua tantangan itu. Jadi kalau ada ujian yang didiamkan Pak. Bu, di rumah tangga ada masalah jangan didiamkan, nanti semakin kompleks. Dan jahadu dari kata juhdu, serius dibagi 3. 1, kesungguhan merencanakan, mitigasi, namanya ijtihad. Apa persoalannya? Mitigasikan dulu, apa penyebabnya? Apakah masalah etik, masalah moral, masalah spiritual, lokalisasi, kita selesaikan per lokalnya satu-satu. Kemudian jihad. Jihad itu bukan sekedar maaf ya, seperti Islamofobia sekarang. Tembak orang, bunuh orang, bom orang, bukan. Jihad itu bukan sekedar batasan di militer, tidak. Jihad itu kesungguhan mengeksekusi atas apa yang telah kita konsep. Kalau sekarang pengen ke masjid, ada halaqah Quran, kita punya konsepnya. Maka ketika akan dieksekusi itu namanya jihad. Perjuangan fisikal itu disebut jihad. Saya ketika terjadi bom di Jalan Tamrin, saya sedang di Lampung Pak, Bu. Saya ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi Bapak datang ke ruang sidang, itu sudah jihad. Konsepnya, penelitiannya disebut ijtihad. Bapak memutuskan perkara sampai menghukumi, itu sudah jihad. Kalau benar berpahala, kalau salah itu kalau tidak diniatkan satu kebaikannya. Kemudian yang terakhir mujahadah. Mujahadah itu perjuangan mengatasi gejolak emosional. Dan itu tidak mudah. Kadang-kadang ada berat, ada capek, ada lelah, ya, ada pandangan-pandangan lain, itu disebut dengan mujahadah. Terakhir sabar. Kemudian saya akhiri Quran surah 94 Al-Insyirah. Insyirah itu lapang. Baik, saya tutup. Masalah seberat apapun, terima dulu dengan sabar. Karena bukan kita saja yang diuji, orang lain pun diuji. Maka terima dengan lapang dan yakinkan pada diri kita, inna ma'al usri
yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang menghadapi persoalan apapun, kata Quran, cepat katakan pada dirimu, ini pasti mudah, pasti ada solusinya, pasti selesai. Kalau sudah ada kepastian seperti itu, kitanya bersemangat, wa rafa'na laka dzikra. Kalau sukses menjalaninya, kami akan angkat nama dan kehormatannya lebih tinggi dari sebelumnya yang pernah diraih. Saya kira itu secara singkat yang disampaikan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu mintakan. Semoga ada manfaat yang bisa dihasilkan. Silahkan kalau ada sesi untuk didiskusikan, selebihnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Alhamdulillah telah kita ikuti tausiah yang luar biasa dari guru kita Ustaz Adi Hidayat LCMA. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad SAW, serta bagi kita untuk selalu istiqomah memegang teguh Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman bagi hidup kita. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dibuka sesi pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf dibatasi untuk 3 pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Lukas, ya, tapi pakai C. Saya mohon penjelasan lebih lanjut mengenai satu buah kata lagi yang ada di dalam Quran, khususnya berkaitan dengan kata hakim tadi. Bukankah ada satu ayat lagi yang mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakim. Nah, dalam konteks yang Ustadz sampaikan tadi, ini kan kalau tidak salah artinya bukankah Allah itu hakim yang paling adil. Nah, Ustadz tadi menyatakan ini ada 5, kalau dikaitkan dengan yang lainnya seperti apa ini? Kira-kira satu pertanyaan itu. Kemudian berikutnya mengenai yang tawabada. Saya ingat ketika kita sholat pasti sering membaca ayat terakhir tawabba gitu. Tadi saya coba-cobain kok saya lupa Ustadz. Yang tawabba tadi kira-kira seperti itu Ustadz. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab yang pertama. Ayat yang tadi Bapak maksudkan di Quran surah 95. Surah At-Tin. Ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kemudian ditutup di ujungnya dengan kalimat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu yang dimaksudkan ya. Ayat itu tidak ada korelasi langsung dengan sifat-sifat yang dan tugas-tugas yang melekat kepada hakim. Yang saya maksudkan di sini adalah 5 ayat atau 5 nama yang langsung melekatkan sifat dengan kata hakimnya secara langsung. Sedangkan di Quran surah At-Tin, di ayat yang terakhir itu, Allah ingin menegaskan satu tentang prerogatif keadilan yang memang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif keadilan. Manusia sebaik apapun tidak akan pernah mencapai keadilan yang sempurna. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum di surah An-Nisa. Kata Allah, engkau seikhtiar apapun untuk berbuat keadilan dalam konteks hakim memutus yang berkeadilan tidak akan pernah menghasilkan keadilan yang sempurna. Bagi hukum yang ditetapkan mungkin terasa ini yang paling adil. Tapi mungkin bagi terpidana, oh kayaknya kok gak pas. Bagi orang lain bisa berbeda pendapat. Tapi kita bisa berikhtiar untuk mendekati keadilan yang sifatnya memuliakan dan memiliki nilai objektif. Karena itulah Allah menegaskan di Quran surah ke-95 tadi di ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin. Tapi ketika menggunakan ba itu punya 14 makna dalam bahasa Arab. Di antara maknanya taukid untuk menguatkan. Hei, jika engkau ingin mendapatkan yang paling adil, maka akulah yang mampu memberikan keadilan yang sempurna. Di antara keadilan itu aku mencipta manusia dengan sempurna dan sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, itu yang ada di ayat yang keempatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan bertanya, ya Allah enggak adil, kenapa si fulan rambutnya kok pirang? Kenapa yang ini matanya biru, yang ini coklat? Kenapa yang ini terlahir seperti cacat? Maka Allah sampaikan di ujung ayatnya, hei aku tegaskan ya, kayak huruf ba. Aku menciptakan itu sesuai dengan maslahat dia. Kalau enggak aku ciptakan pesek itu seperti Sule, enggak akan terkenal dia sekarang, gitu kan? Ya? Kalau enggak aku ciptakan, saya pernah ke Sudan itu, Bapak pernah ke Sudan? Di Sudan itu ada satu daerah yang pigmen kulitnya 3, ya, bahkan 4. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu, Pak. Ya, ada yang ungu.
Yang putih itu yang kisaran ya 20-25 panasnya. Yang coklat itu 25 ke 30. Ya, yang hitam itu dari 30 ke 40 itu hitam. Yang ungu itu 40 sampai 50, Pak. Dan ternyata salah satunya bukan untuk menunjukkan rasialitas, tapi supaya dia bisa tahan dengan cuaca yang memang dia hadapi pada saat itu. Jadi kalau cuaca udah 50, Pak, yang ungu itu keluar aja enak. Enak. Terus masak telur juga nggak banyak perkakas, disimpan setengah matang gitu, ya. Dan ketika dia perbaiki apapun dia tahan kulitnya, Pak, nggak takut hitam lagi, sudah ungu gitu kan. Yang lain nggak kuat, putih ke hitam itu nggak kuat, tapi yang ungu itu luar biasa, hitam luar biasa. Ternyata apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi ayat itu ingin menegaskan keadilan mutlak hanya milik Allah. Orang yang ingin, nah ini poinnya untuk kita. Orang yang ingin mendapatkan keadilan yang mendekati keinginan Tuhan, maka dekati Allah. Dekati Allah, itu maksudnya. Sehingga dia diberikan petunjuk-petunjuk yang dengan itu menghasilkan satu putusan yang mendekati keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata hakim yang enggak ada tapi tawwabnya ada. Ya, kalau sudah ayat itu mengatakan begini secara cepatnya, kalau sudah mendapatkan bimbingan Allah sehingga merasakan berada dalam kebenaran, kebaikan, kenyamanan, maka segera kembali kepada Allah untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat itu dan beristighfar karena boleh jadi ada proses yang dijalani mungkin tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saya kira itu. Oke, Pak. Cukup? Ada yang lain? Oke. Saya Gus Salim, Ustaz. Saya ingin menanyakan yang nomor 5 itu yang surat 2 155 sampai 157. Baik. Jadi ketika 155 ketika kita diberikan cobaan musibah gitu ya. Tetapi 156 kan ada waqalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sesungguhnya dari dia dan kepadanya lah kita kembali. Nah, dihubungkan dengan tadi yang kalau saya boleh merangkum tadi apa yang Ustadz sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan cobaan atau musibah itu satu sabar, yang kedua ada satu pemahaman bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian yang ketiga adalah bahwa harus ada upaya untuk mengatasinya. Nah, upaya untuk mengatasi atau treatmentnya ini apakah juga diatur juga di dalam Al-Quran, Ustaz? Itu satu. Lalu yang kedua, sunnah yang menyertai sholat 5 waktu. Rawatib utamanya yang saya sebut adalah qobliyah sebelum subuh. Ya, di situ kan disebutkan bahwa apabila kita sholat sunat sebelum subuh akan mendapatkan dunia dan seisinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana gambaran atau maksud dari memperoleh dunia dan seisinya? Apakah secara harfiah, apakah kiasan bahwa menunjukkan betapa utamanya sholat sunat sebelum subuh itu? Apakah ini hanya untuk memotivasi umat yang melakukan saja bahwa ini memang dikuatkan? Terima kasih, Ustaz. Baik. Saya cepat saja. Yang pertama, kita bacakan dulu ayatnya ya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 di mushaf standar paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Setiap kalian yang hidup kata Allah, aku akan uji dengan berbagai ragam ujian. Perhatikan cara menerjemahkannya. Yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, ini tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau sedang diuji, bukan ingin diberi beban oleh Allah, bukan. Tapi ternyata ingin ditingkatkan kualitas hidupnya. Dan itu sudah standar dalam kehidupan. Tadi saya katakan anak sekolah pun diuji supaya dilihat kualitasnya telah meningkat keilmuannya sehingga layak dia naik ke tingkat yang lebih besar. Oke. Apa jenisnya diantaranya? Kata Allah yang pokok itu ada beberapa. Minal khauf, ada kegelisahan, kekhawatiran. Wal ju'a, rasa lapar. Lapar ini nanti bisa banyak, ju' itu. Ada lapar terhadap makanan, ada lapar dengan harta, ada lapar dengan kedudukan. Ada orang harta sudah banyak, tapi lapar terhadap kedudukannya lebih banyak. Sehingga dia tidak sadar rekening sudah banyak, isinya sudah banyak, tapi masih ingin mendapatkan sesuatu. Karena laparnya bukan pada makanan dan harta, tapi pada kedudukan. Dan itu akan terjadi. Ya, kalau Quran sebutkan pasti terjadi. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta.
Wal anfus, ada yang sakit sampai kehilangan jiwa. Wat thamarat, awas, terjemahan saya agak kurang sepakat itu. Di situ diartikan dan buah-buahan. Kalau diartikan buah-buahan, itu Allah kurang adil kelihatannya. Karena tukang buah aja yang diuji, tukang sayur kan tidak gitu ya. Baik. Yang dimaksud itu kata kiasan, di balaghah disebut dengan kinayah. Ya, buah itu akan bisa didapatkan kalau nanam dari awal. Benihnya ditanam, dirawat, tumbuh sampai ada buahnya. Ini maksudnya ada orang yang bekerja dari awal, tapi hasilnya dipetik orang lain. Anda yang ikut tender, hasilnya dibawa orang gitu. Ya, nah itu kurang lebih demikian lah. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira, viralkan Muhammad SAW. Berikan kabar gembira. Yang jika ada hamba yang diuji dengan problem kehidupan itu, dia menerima dulu dengan sabar. Jadi dasar pertama kalau sedang diuji, sabar dulu. Ya, jangan mengeluh dulu, karena mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Ibu punya masalah, dituliskannya di status di media sosial, apakah selesai masalahnya? Kan tidak. Aku nggak nyangka ya dia begitu, kan? Nah, itu nyangka itu. Orang yang bilang tidak nyangka sedang nyangka itu ya Pak ya. Masuk pasal itu. Ya, sabar dulu, terima dulu kata Allah. Dan saat menerima itu, tanamkan pada jiwa kita, Allah ingin mengangkat derajat saya. Kalau di lembaga peradilan ada ujian, cara menanamkannya begini, oh Allah ingin memperbaiki dan mengangkat lembaga ini lebih baik dari sebelumnya. Lalu sabar. Bagaimana cara bersabar? Ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu cirinya satu yang pokok kata Quran. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isun mausulun ya dulu ala jam'il jam'iyah. Itu kata sambung konjungsi, menunjuk objek tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Artinya yang mengalami ujian itu bukan 1-2 orang, semua manusia yang hidup. Ya. Jadi kalau kita merasa sedang Nabi Muhammad itu sakit, ketika sakit kata Allah, Muhammad bukan kamu aja yang sakit. Ya, Nabi Ibrahim pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah daripada ini. Tapi lihat apa yang dilakukan. Ternyata ketika kita merasa bukan hanya kita yang diuji dan orang lain diuji, akan lebih ringan kan menerima itu. Bapak di lembaga sedang ada ujian misalnya, dan kita merasa oh bukan ini aja yang diuji, yang lain juga ada ujian. Merasa lebih ringan kan? Tapi bukan berarti membiarkan itu. Sikapi dengan sabar. Idza asabathum musibah, ketika tiba ujian itu, tanamkan pada dirimu, yakinkan pada dirimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persoalannya, cara pandang masyarakat Indonesia pada umumnya menyikapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada yang mau meninggal saja. Padahal kalimat itu lekat dengan musibah. Apa itu musibah? Kulluma asabahul insan. Semua yang dialami manusia itu musibah. Bapak jadi hakim itu musibah. Ya. Semakin tinggi naik ke atas musibah. Pejabat musibah, dapat harta musibah. Saya dititipi ilmu ini musibah. Musibah itu semua yang kita alami sebagai ujian dari Allah. Ini ujian Pak, jabatan itu. Pasti akan ditanya. Saya pun ini ujian ilmu ini pasti akan ditanya. Ya, kan diuji itu kalau benar dapat apresiasi, kalau salah kan disoal kan, diperbaiki kan. Maka tanamkan pada diri kita, pertama ini semua sudah Allah tetapkan. Ya, kalau nggak tetapkan nggak akan terjadi kan. Semua milik Allah. Dan semua milik Allah itu bukan cuma persoalan dititipkannya, tetapi juga solusinya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya kita menerima dengan sabar dan tulus atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus berkomitmen, berkeinginan menyelesaikan ini sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Itu gambaran pertamanya. Orang-orang yang punya sikap seperti ini maka dipuji di ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, "Hei, aku berikan pujian dan apresiasi pada orang yang sabar ini dan berkomitmen menyelesaikan ujian ini sesuai dengan petunjukku. Wa ulaika humul muhtadun, maka sekarang aku berikan jalan keluar untuknya menyelesaikan persoalannya." Jalan keluarnya bagaimana? Sesuai dengan persoalannya. Nanti ada ayat-ayat tersendiri. Ya, contoh bagaimana misalnya yang sakit, ada ayatnya. Kalau level ringan Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya berat Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kalau yang keturunan Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, ya kan? Dan macam-macam yang lainnya. Nanti teknisnya bisa diurutkan. Ya, itu untuk bagian yang pertama, ya. Yang kedua yang terakhir sekaligus barangkali penutup dari apa yang tadi disampaikan. Mohon diingatkan tadi poin pentingnya. Sunnah, baik, salat sunnah itu yang dari 12 rakaat itu terkait khususnya dengan salat subuh, ya. Bunyinya bukan mendapatkan dunia dan seisinya. Saya bacakan hadisnya.
Qala Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya di sisi Allah. Perhatikan, nilainya di sisi Allah lebih baik, lebih istimewa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nilainya. Kalau disebutkan nilai, berarti ada 2. 1, pahala. 1 apa? Pahala. Pahala itu nggak bisa kita lihat sekarang. Pahala itu ditampakkan sebelum wafat dan diberikan setelah kita kembali. Ya, pahala itu bekal kita untuk mendapatkan ya tempat prestisius yang kita namakan dengan surga itu. Yang Quran sebutkan dengan jannah. Modalnya maaf, bukan pakaian, bukan bekal dunia, bukan uang, bukan jabatan, tapi pahala. Kapan pahala itu didapatkan? Dari perbuatan. Perbuatan itu disebut amal. Perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan pahala karena Allah disebut soleh. Maka muncullah kalimat amal soleh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu adalah amal soleh yang nilai pahalanya lebih daripada kemuliaan dunia dan seisinya. Baik, standar pahala itu paling standar itu 10 Pak. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan nilainya 10. 10 itu bukan begini, 1, 2, 3 bukan. Hitungannya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kita sholat sekali nilainya 10. Berjamaah dikalikan ke 27. 270 dikalikan lagi setiap satunya 500 tahun. Keduanya 500 tahun. Ketiganya 500 tahun. Begitu akumulasinya. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya bukan 500, 500, 500. Tapi lebih daripada dunia dan seisinya. 2, biasanya kalau ada yang begini, ada sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Ada apa di balik waktu fajar itu? Yang lain disebut, duha disebut, lail disebut. Tapi ketika menyebutkan sholat, cuman fajar yang disebutkan dengan namanya dan punya 2 nama. Satu subuh, yang kedua fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu rahasianya. Ternyata di waktu fajar itu, bahkan sebelum subuh, disitulah puncak semua kemuliaan yang Allah siapkan bagi setiap hamba. Bahkan di hadis qudsi dikatakan, ibadi, hambaku, siapa yang minta sekarang, aku langsung kabulkan. Siapa yang istighfar, aku langsung ampuni. Siapa yang minta solusi, aku berikan solusi. Karena itulah orang yang mengejar 2 rakaat sebelum fajar, bahkan dimulai dengan tahajud, supaya tidak tertinggal 2 rakaat sebelum subuhnya. Maka dia kejar dengan tahajudnya. Bahkan orang yang mengejar tahajud, baru tahajud dia sudah mendapatkan 4 kemuliaan. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalilnya Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. 1, asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, Allah akan tempatkan dia dalam posisi yang paling strategis dan terpuji di setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Kalau Bapak hakim rajin tahajud, itu Allah akan angkat derajatnya. Ya, dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia yang kadang-kadang suka neko-neko. Dia tidak ditempatkan di tempat yang terbaik. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jika dia ingin menjalani satu pekerjaan, Allah akan bukakan jalan terbaik yang tanpa persoalan. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah berikan solusi dikala mengalami kesulitan dengan jalan yang terbaik. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan lindungi ketika dia merasakan satu kesulitan tertentu, bahkan yang mengancam kepada jiwanya. Ayat ini turun untuk melindungi Nabi ketika Nabi dikepung oleh 100 pasukan khusus untuk mengeksekusi nyawanya. Ada profesi-profesi yang kadang-kadang mengancam kepada jiwa. Kadang-kadang Bapak kalau nangani perkara tertentu di karantina kan? Ya? Nah, itu kalau rajin tahajud atau Allah langsung yang melindungi, bukan diperkarakan kepada hambanya. Oke, jadi inilah pentingnya tahajud, dan orang yang mendapatkan ini menjelang ke subuh, maka hadis kuncinya berlaku tadi. Terakhir, was-subhi idza tanaffas. Kenapa dinamakan dengan subuh? Ternyata rakaat sebelum fajar itu adalah waktu terbaik untuk menyusun kegiatan. Kata subuh dalam bahasa Arab nggak disebutkan kecuali dengan kalimat dari kata asbah. Asbah itu yang sudah siap dengan rencana. Jadi ternyata waktu menjelang subuh itu yang paling ideal merumuskan sesuatu, Pak. Sedang jernih, tata. Kenapa sholatnya disebut dengan sholat subuh? Memberi kesan kepada kita seakan-akan kata Nabi, hey, orang Islam itu beda dengan yang belum berislam. Orang Islam itu dari sejak mau tidur bikin rencana apa yang mau dia kerjakan. Setelah dia bangun menghadap kepada Allah, makanya sholatnya disebut dengan sholat fajar, pancaran keimanan. Datang kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk dan permufakatan dari apa yang akan saya kerjakan di hari ini. Ya Allah, saya punya rencana ini, saya punya program ini, tolong berikan perlindungan dan petunjuk supaya benar dilakukan. Maka datanglah kita ke situ. Makanya disebut subuh yang sudah siap dengan rencana. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi subuh kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan di hari ini.
Jam 11 ngapain? Jam 12 apa? Zuhur nanti ditanya, hei sudah terang belum hasil dari aktivitas itu? Jadi amal soleh nggak? Punya nilai nggak di hadapan Allah? Kalau nggak punya nilai, hati-hati, muncul asar. Apa itu asar? Waktu mendekati gurub, waktu hilang kehidupan itu. Makanya di sholat asar ada khasarah. Wal asr 103. Demi aku bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi rugi. Kapan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau semua kegiatan yang dia kerjakan nggak jadi amal soleh. Makanya kita diminta merumuskan kegiatan bahkan sebelum beraktivitas. Siap kan jadi amal soleh. Kalau sampai asar belum jadi amal soleh ditanya, kamu saya kasih 24 jam tapi gak punya nilai di hadapanku. Bagaimana saat pulang nanti? Karena akan tiba waktu maghrib, tenggelam kehidupan, dan isya. Ada asya, ada isya. Asya itu seperti sekarang, pencarian ma'isya, masih beraktivitas. Kalau harakat fathah turun ke bawah jadi kasrah, artinya hilang semuanya. Ada kalanya kesibukan itu selesai dan menjadikan kita terpejam dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu terjadi apa yang telah kita siapkan menuju pulang. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira itu. Kenapa jadi terdiam semua? Saya kira cukup ya. Ya, baik sebelum diteruskan dan kita berdoa, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi serta mendalam diberikan kesempatan membersamai Bapak Ibu saat ini. Kemudian izinkan saya juga menyertai kebahagiaan ini dengan memberikan hadiah. Kata Nabi, tahabbu tahadu. Hadirkan cinta dengan berbagai hadiah. Ya, hari ini saya bawakan secara simbolis kurang lebih 15 ya. Di situ ada 6 paket buku. Mungkin berkesesuaian Pak Dirjen dengan apa yang tadi sedang disiapkan program dengan Quran. Ada di situ 3 buku paket cepat, bukan hanya membaca tapi menghafal Quran. Ya, itu programnya 30 juz 30 hari. 30 hari, bukan juz 30 juz 30 hari ya. Kalau nanti ada luang silahkan boleh ikut gratis programnya. Ya, itu bukunya di situ. Sekarang ada yang dari Goa sedang karantina pemerintah Goa, dikirimkan para imam dan khatib, kami yang langsung bina supaya bisa membina dengan baik. Mereka menghafal Quran 30 juz 30 hari. Disertai 3 buku lain, di situ ada mungkin di waktu-waktu luang Bapak Ibu boleh baca, insya Allah bermanfaat. Buku yang kami tulis sendiri, ada Manusia Paripurna, bertanya pada diri kita kenapa dan apa serta mau kemana kita sebagai manusia. Kedua, Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah, kalau sedang gelisah silakan baca. Tapi yang ketiga saya wanti-wanti, ini mungkin untuk anak-anaknya saja, ya, tentang pengantin as-sunnah, kebahagiaan dalam berumah tangga. Ya. Baik, di sini ada berapa ya Pak? Secara umumnya ada berapa? Karyawan yang muslim khususnya? Ya. Oke, Mas Cendeknya 300 siapkan ya? 300 ya. Ini yang formalitas di sini, berikan 15, saya secara simbolis saya berikan, tapi 300 tolong disiapkan untuk semua sehingga kita berikan secara berkeadilan ya. Tidak ada satupun yang tidak menerima. Asasnya kan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, tapi yang ini tidak berbiaya ya. Yang ini tidak berbiaya. Semua gratis diberikan insyaallah. Beri 300 paket ya Mas ya. Tolong dipastikan ya. Bapak Ibu perlu apa saja sampaikan. Saya adalah anak negeri dan saya mencintai negeri ini. Kami harus hadir membersamai karena Indonesia ini tidak akan tegak juga bukan hanya dengan umaranya. Mesti ada ulamanya dan mesti bersinergi dalam kebaikan. Izinkan kami mendoakan mudah-mudahan baik Korps Peradilan, bangsa kita, negara kita, pemerintah dan semuanya diberikan insya Allah kemudahan dan kebaikan dalam menata negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمدك حمدا شاكرا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك ونصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami mohon jika ada satupun orang yang telah berbuat salah atau berdosa di ruangan ini atau di sekitaran gedung ini, mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan saat ini, mohon ya Allah dengan segala amal kebaikannya tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah diuji dengan kesulitan baik dalam kehidupannya, keluarganya, sosialnya, pekerjaannya, mohon ya Allah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, unsurna ya Allah, unsurna min kulli ma yub'iduna anka. Ya Allah, mohon bimbing dan tolong kami dari segala yang menjauhkan kami darimu ya arhamar rahimin. Allahumma altafna ya Allah wa rafiqna ya Allah fi muwajahatil bala wal waba. Ya Allah, mohon berikan kami bimbingan, kekuatan dalam menghadapi setiap ujian yang tengah kami hadapi ataupun ujian-ujian wabah dan lain sebagainya yang memungkinkan kami lebih mendekatkan diri kepadamu ya arhamar rahimin.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami kali ini mengikatkan kebaikan dan kemuliaan kami dalam pandangan-Mu ya Allah, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan kami dalam kebaikan dan cinta. Allahumma ij'alna ya Allah min muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna min ummatihi ya arhamar rahimin. Jadikan kami ya Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Allahumma ya Allah rizqna al-fursata liqa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamati ya arhamar rahimin, dan berikan kami kesempatan untuk berjumpa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihfaz umara'ana ya Allah warzuqhum ya Allah wahdihim bil uduli fi hajatihim wa qararihim. Ya Allah, mohon berikan bimbingan, kekuatan dan panduan kepada para pemimpin kami, penyelenggara negeri, supaya memberikan segala kebijakan-kebijakannya sesuai dengan ridha-Mu ya arhamar rahimin. Wahfaz ulama'ana liyakunu mukhlisin lakad-din, dan mohon jaga lindungi para ulama kami sehingga dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan ikhlas dan tulus karena-Mu. Allahumma wahid ya Allah sufufa hajatina wa syu'abatina wa baldatina Indonesia wa janibna min tafruqah. Ya Allah, terakhir kami mohon kepadamu, mohon satukan anak negeri ini ya Allah. Jaga negeri kami Indonesia dan jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menata negeri ini agar mendapatkan status dari mubaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.